Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Wah, hari ini bisa jadi adalah hari yang paling baik buat kamu. Gimana enggak coba? Sekarang coba lihat diri kamu sendiri deh. Ya, sadar nggak sih sebenarnya diri kamu yang sekarang nih dituntun oleh Yang Maha Kuasa kepada video ini ada maksudnya. Kenapa? Coba deh, benar atau tidak, diri kamu baru-baru ini melamun ya. Kemudian bertanya dalam hati, sebenarnya tujuan saya ini hidup apa sih? Pernah nggak kamu seumur-umur baru-baru ini terutama bertanya, apa ya tujuan hidup saya? Kenapa diri saya kok sering kali belakangan ini merasa kosong? Kalau memang itu yang kamu rasakan, tuliskan di komentar. Terima kasih banyak mas, ini saya banget. Karena saya tahu, apapun yang saya jadikan materi di Pagar Kehidupan, itu seizin Tuhan pasti relate banget dengan beberapa orang, termasuk kamu nih, yang secara tidak sengaja masuk ke video ini bagaimanapun ceritanya. Jadi sekarang, yuk kita sambil bersama-sama mendengarkan Pagar Kehidupan, sambil senyum dulu dong. Tersenyumlah sebelum kamu tidak bisa lagi tersenyum, karena orang-orang di sekitarmu terlalu banyak yang palsu dan kamu bergantung kepada mereka. Dalam banget ya. Yuk, sekarang kita senyum bersama Pagar Kehidupan, bersama manusia-manusia baik di komentar yang tidak palsu. Katakan, terima kasih, saya memilih untuk bahagia. Itu dia. Nah, ini dia nih yang menarik. Mas, saya heran deh. Kenapa? Mas Aryan ini kok bisa ya nebak-nebak apa yang terjadi dalam hidup saya belakangan ini? Ini ngeri loh mas. Emang Mas Aryan ini dulu pernah bekerja sebagai dukun kah? Bukan teman-teman, saya tidak ada sama sekali bakat ke arah dukun-dukunan atau mungkin indigo-indigoan enggak ya. Tapi, apa yang saya tanyakan kepada kamu tadi, jikalau benar itu adalah salah satu pertanda dari satu hal besar yang namanya kebaikan Tuhan sama kamu. Nah, ini dia. Ini akan kita jadikan sebagai rujukan dan pembahasan menarik di video ini. Saya ingin langsung membeberkan satu rahasia penting yang mana ini jadi jawaban dari apa yang sering kamu tanyakan belakangan ini, yaitu apa ya tujuan saya untuk hidup di dunia ini? Masih ada nggak sih tujuan saya? Masih ada nggak sih orang yang sayang sama saya? Ups, kok semakin relate? Sabar, sudah biasa ketampar? Sudah dong, nggak apa-apa. Ketampar itu pertanda baik. Teman-teman, saya langsung kasih tahu satu hal penting dan maaf ya kalau ini terlalu jujur. Lihat orang-orang yang dekat sama kamu sekarang. Saya ulangi, lihat atau ingat-ingat orang yang paling dekat sama kamu sekarang. Siapa di antara mereka menurut kamu, jawab dalam hati aja, yang paling peduli sama kamu? Saya ulangi pertanyaan saya, sekarang kamu ingat orang-orang yang paling dekat sama diri kamu sekarang. Boleh orang tua, boleh anak, boleh kakak, adik, teman, gebetan, pacar, pasangan, siapapun mereka, pikirin wajahnya sekarang. Sudah? Ketika kamu memikirkan wajah mereka sekarang, mana di antara mereka yang menurut kamu paling sayang atau paling peduli sama kamu? Nah ini, pertanyaan sederhana seperti ini banyak loh mengecoh banyak teman-teman saya yang saya tanyakan persis seperti kamu ini. Kalau saya tanya mana di antara mereka orang-orang yang paling dekat sama kamu, kamu bayangkan wajahnya, sadar gak sih? Orang-orang yang kamu bayangkan wajahnya langsung, semakin mudah kamu bayangkan mereka, semakin sebenarnya kamu tergantung sama mereka. Betul gak? Waduh, ketampar nih. Aduh mas, ampun mas. Aduh, ketonjok saya. Enggak, saya ulangi pertanyaan saya. Kan tadi saya suruh kamu membayangkan wajah atau wajah-wajah dari orang atau orang-orang yang menurut kamu paling dekat sama kamu. Iya kan? Wajah mana yang paling gampang kamu bayangkan? Itulah orang yang selama ini membuat kamu bergantung sama dia atau sama mereka. Betul atau enggak? Renungkan dulu sampai sini. Waduh, iya kak? Iya enggak? Nah ini, dengerin. Ini sebenarnya kabar baik, tapi sekaligus kabar buruk teman-teman. Kenapa coba? Nih, kamu dengerin. Kalau orang yang paling gampang kamu bayangkan wajahnya tadi
adalah orang yang betul-betul sayang sama kamu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kenapa? Karena kalau kita misalnya deket sama orang, tapi orang itu juga sayang sama kita, ya udahlah, paling drama kehidupan kita nggak parah-parah banget. Tapi yang jadi masalah tuh kayak kamu gini loh. Bayangin wajah orang, tapi orang itu belum tentu bayangin wajah kamu, seperti kamu ngebayangin wajah dia atau mereka. Ups, tampar lagi. Bener gak nih? Ayo, kalau senyum-senyum sendiri lagi, berarti kamu sudah ketampar seperti biasa oleh pagar kehidupan. Gak apa-apa, kita semua adalah manusia tempatnya belajar. Pagar kehidupan itu enaknya seperti sahabat ya. Sahabat yang suka nampar-namparin, tapi tamparannya gak sakit, malah bikin senyum-senyum sendiri kayak kamu. Nah, betul gak? Ya dong. Kalau kamu sekarang senyum sendiri, tulis di komentar, terima kasih mas, akhirnya saya bisa tersenyum juga. Nah, sekarang dari sini baru saya kasih tahu apa sih jawaban dari tujuan hidup kamu di dunia ini, dan apa juga jawaban saya itu sebenarnya masih ada gunanya nggak sih mas hidup? Kalau memang ada, apa buktinya? Sederhana teman-teman. Orang-orang itu sama kayak kamu yang saya tolong nih. Mereka selalu berpikir bahwa alasan aku hidup adalah karena aku berharga, betul? Bener dong? Iya kan? Kenapa saya harus terus hidup? Karena saya adalah manusia yang berharga. Tapi kalau saya tanya balik, apa yang membuat kamu yakin bahwa kamu berharga? Jawab dalam hati. Pasti jawabannya adalah orang-orang yang menghargaiku dan menyayangiku, mas. Itulah yang membuat aku jadi berharga, betul nggak? Anak, istri atau suami, orang tua, teman-teman yang baik, ya kan? Pasangan, bener nggak? Nah, sekarang itu dia biang keroknya. Iya, saya ulangi dengan apa adanya ya. Maaf, itulah biang kerok dari kenapa selama ini kamu sering bengong. Dan kenapa selama ini kamu maaf banget nih, sering kali membenci dirimu sendiri. Ya, itu dia biang masalahnya. Loh mas, kenapa mas? Bukannya apa yang dikatakan Mas Aryan tadi benar ya? Kan boleh dong mas, saya merasa berharga kalau ada orang yang betul-betul sayang sama saya, menghargai saya. Seperti anak, pasangan, teman. Boleh dong mas, kan gak salah. Iya sih, kalau menurut buku teori yang kamu baca tuh, teori motivasi, ya itu kesannya bener ya. Tapi maaf, itu justru salah banget. Nih saya jelasin di mana salahnya biar kamu paham. Teman-teman, anggap aja benar kamu jadi berharga karena ada orang-orang yang menyayangi kamu dan mencintai kamu di sekitar kamu. Tapi sekarang saya bertanya sebuah pertanyaan realistis, boleh gak? Boleh ya? Ada gak sih manusia yang abadi? Enggak, saya tanya sama kamu. Ya, jawab dalam hati. Menurut kamu ada gak manusia satu aja yang abadi? Gak ada. Setiap manusia pada dasarnya akan menghadapi satu hal yang bernama berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Nah sekarang bayangin deh, kita nggak pernah tahu siapa yang berpulang. Apakah kita dulu atau mereka? Betul? Apakah kita dulu atau dia, orang yang menurut kita satu-satunya alasan kita untuk tetap hidup? Bener nggak? Sekarang bayangin, kalau mereka atau dia dulu yang berpulang kepada Yang Maha Kuasa, kebayang nggak hidup kamu kosongnya kayak gimana? Kebayang nggak hidup kamu gelapnya seperti apa? Kebayang nggak diri kamu mendadak nggak punya alasan lagi untuk hidup? Hanya karena dia atau mereka udah nggak ada. Ini bukannya bahaya ya? Sebentar, saya ulangi pertanyaan saya. Kamu ngerasa nggak? Ini bukannya bahaya ya kalau kamu punya pola pikir yang keliru seperti ini? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak perkataan saya dari tadi? Iya kan? Nggak ada satupun manusia yang abadi. Kalau mereka atau dia pergi, waduh bahaya tuh. Kamu kehilangan bahan bakar kehidupan. Kamu ibarat kata mobil nggak diisi bensin, ya mogok. Mending kalau mogok, kalau ikutan pergi gimana? Ups, aduh, nampar banget mas. Nonjok banget ini dalam. Lah iya, bener kan? Kenapa dari tadi kamu ngangguk-ngangguk sendiri? Lah, saya pikir saya nggak tahu. Saya tahu. Kamu mengangguk-angguk sendiri karena diri kamu tahu bahwa ini sangat masuk akal. Nah sekarang, inilah fungsi saya sebagai sahabat kamu. Sini,
Izinkan saya memperbaiki pola pikir kamu dengan pola pikir baru ya. Pola pikir yang seizin Tuhan, insya Allah ini adalah pola pikir yang bisa menyelamatkan hidup kamu selama 10-20 tahun ke depan seizin Tuhan. Gini pola pikir yang benar. Kamu itu berharga. Bukan karena ada orang yang menyayangi kamu. Tapi kamu itu berharga karena cinta kasih Tuhan yang selama ini hadir dalam hidup kamu yang bisa kamu terima kasihkan. Saya ulangi, kamu itu berharga, sangat berharga, bukan karena mereka yang menghargai atau mencintai kamu, bukan, itu salah. Tapi kamu berharga dan bernilai karena adanya cinta kasih dari Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Besar dalam hidup kamu yang bisa kamu syukuri atau kamu terima kasihkan. Sekarang coba, dari tadi saya bilang di bagian depan apa? Video pagar kehidupan tuh gak ada yang nyampe kepada kamu kebetulan. Video pagar kehidupan tuh bisa sampai kepada orang masing-masing dengan caranya sendiri. Itu adalah rencana dari Yang Maha Kuasa. Sebab itulah kok seolah-olah videonya relay terus ya. Sekarang mana mungkin sih kalau kebetulan itu bisa terjadi berulang kali? Kamu kurang bukti apa lagi kalau Tuhan itu masih sayang banget sama kamu? Kamu kurang bukti apa lagi kalau Yang Maha Kuasa itu selama ini menunggu kamu untuk menyadari bahwa Yang Maha Kuasa itu sayang banget loh sama kamu. Jadi di video ini saya cuma pengen bilang, hey, ayo, mau gak kamu bersama dengan saya mulai sekarang terima kasihkan. Kita syukuri kebaikan-kebaikan Tuhan sama hidup kita yuk. Dari situlah, dari satu syukur kita kepada kebaikan Tuhan dalam hidup kita, di situ semangat hidup kita bisa naik loh. Gak percaya? Ayo kita praktekin ya. Inilah pagar kehidupan, hebatnya bisa kamu praktekkan langsung. Tapi sebelum itu, kalau kamu suka nih, silahkan klik jempol ke atasnya dong. Wah, terima kasih jempol ke atasnya ya. Sekarang kita praktek bareng-bareng. Gini, kita jadikan contoh adalah video ini. Video ini bisa sampai kepada kamu kan bukan kebetulan. Sekarang, gimana caranya kamu bisa bersyukur menggunakan video yang sampai ke beranda kamu, yaitu video ini? Caranya gampang. Pertama, kamu pejamkan mata dulu. Ya, kamu pejamkan mata dulu. Kemudian, kamu bikin diri kamu tenang dulu ya. Caranya gimana? Gampang. Ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Di saat kamu sudah lebih tenang, baru deh setelah ini kamu ucapkan syukur, ikuti saya. Ya, ikuti saya begini. Ya Tuhan, saya baru sadar kalau Engkau Maha Baik. Terima kasih atas video yang luar biasa ini. Saya merasa cinta kasih-Mu begitu dalam untuk hidup saya. Saya cuman butuh Engkau. Tidak ada lagi yang lain. Saya berserah kepadamu. Saya berterima kasih. Saya berserah kepadamu. Saya berterima kasih. Saya berserah kepadamu. Saya berterima kasih. Amin. Udah, selesai. Coba lihat, rasanya gimana? Ada air mata keluar, ada senyum-senyum sendiri, ada plongnya, dapat semua. Bagus. Inilah yang saya maksud, terapi membuat diri kamu berharga. Nah, sekarang pertanyaan terakhirnya gini, Mas, oke. Ini kan Mas Aryan mencontohkannya menggunakan bersyukur pakai video ini yang sampai ke beranda. Kalau hal lain gimana, Mas? Sama. Nah, tugas kamu gini nih, PR-nya nih ya. PR-nya begini. Sekarang coba sambil kamu nonton video ini nanti berulang kali, sambil kamu list. Kamu buat list di kertas, hal apa sih yang bisa kamu terima kasihkan dalam hidup kamu? Misalnya apapun deh. Apa yang kamu bisa makan, tulis. Apa yang bisa kamu minum, tulis. Apa yang bisa kamu lakukan, handphone kamu syukuri, ditulis tuh. Ditulis aja dulu handphone. Nanti tugas kamu, lakukan terapi ini
menggunakan satu persatu hal yang kamu tulis tadi. Misalnya kan tadi kamu tulis hal yang bisa saya syukuri adalah saya hari ini bisa makan bubur ayam enak banget mas. Masya Allah tuh enak banget tuh bubur misal. Ya udah kamu lakukan. Kamu ikuti saya tadi seperti apa caranya, tapi kamu ganti kata-kata videonya menggunakan kata-kata bubur ayam. Misalnya kamu pengen mensyukuri bubur ayam. Ya, makanya itulah gunanya video ini. Kamu bisa tonton berulang kali, kamu ikuti sama persis dulu. Nanti kalau udah hafal, udah jago gitu ya cara bersyukurnya, kamu bisa nggak usah pakai video ini nggak apa-apa. Yang penting intinya kamu harus tahu bahwa dengan berserah kepada Yang Maha Kuasa sajalah itu sebenar-benarnya cara untuk kamu merasa berharga dalam hidup. Manusia itu datang dan pergi, teman-teman. Ya, tidak ada yang abadi. Ada orang yang fisiknya ada, tapi perilakunya munafik. Dulunya baik sama kita, sekarang enggak. Ada enggak? Banyak. Ada juga orang yang mungkin orangnya baik banget, tapi dia sudah berpulang duluan kepada Yang Maha Kuasa. Kita kehilangan dia, iya. Tapi apakah karena dia sudah tidak ada, kita nggak ada lagi semangat hidup? Jangan ya. Ingat, cintailah dirimu sebelum kamu mencintai orang lain. Dan video inilah sebaik-baiknya cara agar kamu mencintai diri kamu sendiri terlebih dahulu. Ya? Kamu suka dengan video ini? Kalau suka, kamu berarti juga suka kalau ngobrol dengan saya. Pengen curhat dengan saya, pengen ngobrol, caranya ada di deskripsi. Kamu lihat, kamu sentuh aja ya. Oke. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.